Cerita ini dimulai dari 3 orang pemuda pengangguran yang sedang mengamati rumah milik seorang dokter tua bernama Richard. Mereka berniat untuk merampok rumah itu karena berdasarkan informasi dari Terry, Dr. Richard dan istrinya akan pergi untuk makan malam bersama. Hal tersebut merupakan kebiasaan pasangan tua itu pada hari Jumat. Jadi mereka berniat untuk merampok pada hari itu. Tiba-tiba Mary datang. Pacar dari Nathan itu berniat untuk meminta mobilnya kembali karena akan dibuat untuk bekerja. Nathan sendiri berusaha menenangkan Mary dan berniat untuk mengembalikan mobilnya sesegera mungkin. Terjadi sedikit perdebatan. Mary menanyakan apa yang mereka lakukan di tempat itu. Ketika Richard dan istrinya sudah mulai meninggalkan rumah, mereka segera menuju ke sana dan keluar dari mobil. Mary sendiri terus mengikuti dengan sepeda miliknya. Nathan berjanji akan mengembalikan mobilnya 20 menit lagi. Nathan, Gas, dan Terry masuk dengan melompat melalui pagar. Sementara Mary akan menjaga mobilnya dan berharap Nathan segera kembali. Terry terkilir kakinya karena salah mendarat. Mereka bertiga berhasil masuk dengan mudah karena kunci berada di bawah pot. Sayangnya setelah masuk mereka kebingungan dengan letak berangkas perhiasan dan juga uang. Informasi dari Terry tidak lengkap dan hanya sebatas kalau ada berangkas penuh dengan uang. Mereka pun sempat kebingungan dan merasa marah. Akhirnya Gas menghancurkan isi rumah dan memporak-porandakannya. Terry mengingatkan untuk tidak melakukan hal itu. Ibu Terry bekerja bertugas membersihkan rumah itu dan dia mendapatkan info kalau ada berangkas melalui ibunya. Mereka semua pun berpencar. Nathan menyuruh Terry untuk turun ke dalam basement dan mencari berangkas uang di sana. Gas sendiri sudah mengacak-acak isi kamar dan mengambil beberapa pernak-pernik yang ada. Terry menemukan sebuah berangkas yang berada di dalam tembok. Mereka bertiga kegirangan melihat hal itu dan beranggapan kalau kekayaan sudah berada di depan mata. Sayangnya, Gas hanya membawa pembuka berangkas elektronik sedangkan yang ada di sana merupakan analog dengan kunci putar. Tentu mereka kebingungan seolah bayangan kekayaan sirna begitu saja. Karena frustasi, Nathan mencoba membongkar dengan bor dan juga palu bogem yang ada. Mary sendiri menelpon Nathan dan ingin segera meminta mobilnya karena dia harus bekerja. Terry mulai menyerah dan menyuruh untuk mengurungkan niatnya. Gas sendiri mempunyai ide dan mengatakan kepada Nathan kenapa mereka tidak mendapatkan kode langsung dari orangnya. Ya, Gas berniat untuk menunggu Richard dan istrinya pulang sehingga mereka bisa menangkapnya. Mary sendiri mulai kesal karena Nathan sulit untuk dihubungi. Padahal hari sudah semakin gelap. Bosnya sendiri juga sudah mulai menelpon dirinya. Sementara di dalam rumah, Nathan malah menonton televisi sembari menunggu Richard dan istrinya pulang. Mary sendiri terus berteriak memanggil Nathan. Terry yang sudah tidak bernafsu untuk merampok berniat mengantarkan Mary bekerja dan kembali ke sini lagi. Namun, Nathan tidak setuju dan mereka semua akan berada di rumah itu sampai urusannya merampok selesai. Akhirnya Nathan mencoba mengajak Mary untuk masuk ke dalam. Dia diiming-imingi kalau hanya sebentar saja. Nathan langsung nyosor dan berniat untuk bercinta dengan Mary di sana. Gas mengajak Terry yang memandangi Nathan untuk kembali bekerja. Mereka berdua mencari sesuatu di lantai atas. Di sana ada foto Kate, anak dari Richard yang sudah mati. Mary yang hendak bercinta menghentikan kegiatan itu dan mengatakan kalau dirinya hamil kepada Nathan. Tentu Nathan kebingungan yang mendengar berita itu. Dia mencoba menenangkan Mary dengan mengatakan kalau akan segera menjadi kaya. Namun hal yang pertama dia lakukan harus menyelesaikan perampokannya dulu. Mereka segera bersiap karena Richard dan istrinya sudah kembali. Dengan memakai stocking di kepala, mereka langsung menyerang ketika dokter itu masuk ke dalam rumahnya. Ellen, istri dari dokter itu terjatuh dan tangannya terkena serpihan beling. Mereka berdua pun dibawa ke ruang tengah. Richard sendiri berusaha menenangkan istrinya yang terlihat sangat panik. Dia juga meminta para perampok untuk mengambilkan obat guna mengobati luka di tangan Ellen.
Akhirnya Mary yang tidak tega pun mencoba mengambil obat dan juga mengobatinya. Richard melihat tulisan nama Mary dari tato di lengannya. Akhirnya Richard pun memberikan uang yang ada di dompetnya dan juga yang ada di atas kulkas. Mereka sudah mendapatkan 1.300 pound. Mary segera mengajak untuk pergi, namun Gus merasa kurang dan ingin semua barang yang ada di berangkas. Namun dokter itu mengaku kalau dirinya tidak mempunyai berangkas sama sekali. Akhirnya mereka semua dibawa menuju ke ruang bawah tanah. Mary sangat menentang apa yang mereka lakukan. Nathan mencoba terus meyakinkan niatannya itu. Sementara Terry sendiri bersembunyi karena ketakutan. Nathan mencoba untuk memaksa Richard menyebut kombinasinya. Dia juga bahkan memukul kepalanya. Ellen terlihat sangat panik dan memohon untuk tidak memukul suaminya itu. Gus sendiri bahkan juga berniat untuk menyiksa Ellen dengan rokoknya, namun dihentikan oleh Nathan karena dia tidak tega dan merasa kelewatan. Karena terlalu lama, kali ini Gus menyuruh untuk lebih keras dan menggunakan cutter. Mary yang melihat hal itu pun pergi dari sana dan berniat untuk menelpon polisi. Gus segera mengejar Mary. Sementara Richard sudah tahu kalau yang merampoknya adalah Nathan dan juga Terry. Dokter itu meminta untuk melepaskannya dan juga menguatkan Nathan agar Gus tidak memanipulasinya. Mary sendiri tertangkap oleh Gus yang hendak menelpon polisi di kamar mandi. Gus merusak jalur telepon dan memborgol tangan Mary. Richard mencoba meyakinkan Nathan dan Terry. Dia mengatakan kalau sebenarnya mereka adalah orang baik dan dia sendiri telah mengenal mereka sejak kecil dan tahu kesulitan yang dilaluinya. Dokter itu juga mengatakan kalau jangan terpengaruh Gus karena Gus bukan dari daerahnya. Terry yang sudah terpengaruh pun membuka topengnya dan mengatakan untuk menghentikan semua kejahatannya. Gus membawa Mary ke lantai bawah. Ellen yang melihat wajah Mary pun terkejut. Nathan kali ini mengancam Ellen dengan meletakkan cutter di lehernya. Namun hal itu masih belum membuat Richard untuk memberitahu kombinasinya. Gus pun membisiki Nathan untuk memotong jari Ellen. Sayangnya itu juga belum membuat dokter itu berbicara. Nathan yang tidak tega pun menyuruh Gus untuk melakukannya sendiri. Akhirnya Gus menodongkan senjata ke Nathan dan menyuruh untuk segera memotong jari Ellen. Namun, Nathan malah menyerang Gus sehingga tangannya terluka. Terjadi perkelahian antara kedua pria pengangguran itu. Nathan sendiri tertusuk cutter yang dibawanya. Akhirnya, Richard memberikan kombinasi kepada Gus. Dokter itu berusaha memberi kode kepada Terry untuk melepaskannya. Namun Terry yang ketakutan malah menangis tidak jelas. Dua kombinasi yang diberikan Richard salah. Gus mencoba mengikat Ellen di tiang dan dia mengambil gergaji dan mengancamnya. Mary yang berusaha melepaskan diri mengambil bogem dan memukul kepala Gus hingga pecah. Dia akhirnya mati. Mary berniat untuk segera membawa Nathan pergi ke rumah sakit, namun dokter itu mencegahnya dan beralasan kalau rumah sakit terlalu jauh. Lebih baik Nathan dibawa ke atas agar dia bisa mengobatinya. Sesampainya di ruang praktek, Richard tak langsung mengobati Nathan. Dia terlebih dahulu mengobati istrinya. Mary pun meminta tolong pada dokter itu. Ellen yang mendengar hal tersebut langsung menyumpahi mereka dengan hal yang buruk. Richard meminta maaf atas kelakuan istrinya karena dia mempunyai penyakit demensia dan terkadang itu bukan dirinya sendiri. Perlahan, Dr. Richard mulai mempersiapkan peralatannya dan memotong baju Nathan. Cutter yang ada di perutnya dicabut perlahan. Sayangnya itu patah di dalam. Selesai pisau itu diambil, dia meminta yang lain untuk pergi meninggalkan ruangan karena dia butuh kesunyian untuk bekerja. Dokter itu berjanji akan menelpon ambulans setelah mengobati Nathan. Terry mencoba membantu Ellen menuju tempat yang aman. Setelah itu, dia juga mencoba menenangkan Mary. Namun, Mary mengatakan suatu hal yang aneh, kalau dokter itu mempertaruhkan nyawa istrinya hanya untuk kode kombinasi berangkas.
Ellen yang mencoba membenarkan telepon tersenyum ketika melihat Terry. Namun, ekspresi ditunjukkan berbeda ketika melihat Mary. Terry sendiri menenangkan Mary dan tiba-tiba mulutnya langsung nyosor menuju mulut Mary. Seketika itu, Mary marah dan menyalahkan Terry. Dia mengatakan kalau semua ini gara-gara Terry yang memberi ide untuk merampok kepada Nathan. Karena sikap bodoh Terry juga yang membuat Jane, saudara dari Mary, pergi menghilang. Terry sudah putus dengan Jane, saudara dari Mary. Mary kemudian berniat mengambil sesuatu milik Ellen, namun direbut kembali. Ellen menyambut Terry dan mempersilahkannya untuk duduk di kursi. Mary pun berniat untuk mengecek keadaan Nathan. Dia masuk dengan paksa dan melihat Nathan yang sudah terbujur kaku. Namun Richard mengatakan kalau Nathan hanya sedang tertidur karena sudah diberi obat bius. Tapi Mary merasa Nathan tidak demikian. Dia pun menanyakan tentang ambulannya. Richard menjawab kalau dia sudah menelpon dan bahkan dia membuktikan dengan menelpon lagi dengan telepon yang ada di tangga. Mary tahu kalau itu sebuah kebohongan karena jalur teleponnya sudah dirusak oleh gas sebelumnya. Melihat kelakuan itu, Mary langsung muntah. Richard mengatakan kalau itu adalah kondisi yang biasa ketika Mary sedang hamil dan mengalami shock. Dia memberikan 2 buah pil namun tidak diambilnya. Mary sendiri juga melihat Ellen yang sedang menyuntikkan sesuatu ke pantat Terry. Tiba-tiba Ellen marah kepada Mary dan mengatakan untuk melepas sepatu sebelum masuk rumah. Ellen mengira kalau Mary adalah Kate, anaknya. Richard pun memberitahu kalau dia adalah Mary Follen yang mempunyai kembaran bernama Jane Follen dari desa. Seketika itu, Ellen langsung berubah dan terkejut mengetahui kalau Mary sudah besar. Penyakit demensia Ellen sering kambuh sehingga Richard mesti merawat dan memberikan beberapa permainan agar ingatannya bisa kembali lagi. Terry sendiri malah menonton televisi dan tertawa ketika Mary mengajaknya untuk pergi. Selain itu, dia meminta ponsel milik Terry. Sayangnya, dia mengatakan kalau ponselnya sudah dibawa oleh Ellen. Ellen dan Richard sendiri sudah menyiapkan teh untuk diminum bersama. Namun, Mary menolak dan berniat untuk merokok. Richard menasihati kalau rokok tidak baik untuk dirinya dan juga janin yang ada di dalam perut Mary, karena bisa mengakibatkan bayi yang lahir menjadi cacat. Ada seekor kecoa yang berada di tempat makan. Ellen sendiri pun langsung memukul dengan tangan kosongnya. Dokter meminta maaf atas kejadian itu. Dia berniat untuk mengasapi rumah kembali guna mengusir hama yang ada di dalam. Mary dipaksa untuk duduk. Richard pun menunjukkan foto Kate, anaknya yang sudah meninggal. Dia dan Ellen sangat menyayangi anaknya dan berusaha mendidiknya dengan benar. Meski terkadang anaknya memberontak, mereka tetap tegar dan tak pernah putus asa untuk memberitahu mana hal yang benar dan salah. Mary diberikan teh dan biskuit milik Ellen. Richard juga menunjukkan sebuah clipping milik Ellen yang berisi tentang berita orang hilang yang ada di kota mereka. Salah satunya adalah kembaran Mary, yaitu Jane. Ketika Terry hendak minum susu, gelas itu ditampar oleh Mary. Selain itu, Mary marah dan juga meminta ponsel miliknya untuk dikembalikan. Dia ingin menghubungi ibunya Nathan. Selain itu, dia juga menanyakan maksud semua ini dan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh Richard. Mary yang sudah tersulut emosi pun mengacungkan pisau. Namun Richard mampu mencegah dan akhirnya memasukkan Mary ke dalam lemari perkakas di bawah tangga. Hal itu dilakukan sebagai hukuman, sama seperti ketika Richard menghukum Kate sebelum meninggal. Terry meminta maaf dan mengatakan kalau sebelumnya Mary tidak pernah seperti itu dan dia akan menjaga Mary dari luar. Mary terus berteriak meminta untuk dikeluarkan dari sana. Dia berteriak kepada Terry, namun kali ini Terry membalas dan mengatakan kalau Mary tak bisa memperlakukannya seperti itu. Selain itu, dia juga memberitahu kalau Nathan hanya memanfaatkannya saja dan tidak mencintainya sama sekali. Sementara Richard yang mendatangi Ellen di kamar mandi mencoba menenangkannya. Ellen terus berniat untuk menghukum mereka sebelum semuanya terbongkar. Richard memastikan itu dan akhirnya dia menuruti istrinya. Mary terus berteriak untuk dibukakan pintu. Ketika Terry hendak berjalan, kakinya berasa mati rasa. Dia harus menggunakan tongkat yang ada untuk membantunya berjalan.
Mary sendiri terus berteriak dan mengatakan kalau Terry adalah orang bodoh dan penyebab semua kejadian ini. Terry yang tidak terima pun kembali berteriak dan mengatakan kalau dirinya tidak bodoh dan bukan penyebab semua ini. Perlahan Mary memberitahu kalau mereka bisa keluar bersama-sama. Namun Terry salah menangkap arti bersama-sama. Pikirannya Mary adalah Jane dan berharap mereka bisa mengulang pacaran seperti dahulu lagi. Akhirnya Mary dibebaskan dan dia berniat untuk mencari kunci di kamar atas. Terry yang menunggu di bawah pun mengintip melalui lubang kunci dan melihat Nathan yang sudah terbujur kaku mati. Dia segera menyusul Mary ke atas, namun ternyata Mary berniat untuk kabur sendirian dengan melompat melalui jendela yang terbuka. Terry pun langsung menyosor Mary dan mengira dia adalah Jane. Mary segera menghindar dan ada bom asap yang masuk ke dalam kamar. Jendela juga tertutup besi seolah itu dalam mode lockdown. Mary pun segera membawa Terry menuju bawah. Dia menyuruh Terry untuk menutup mulutnya. Mary sendiri segera mencari dan mengejar Ellen dan juga Richard. Dia berhasil menangkap Ellen dan mengambil masker gas miliknya. Dia juga menghajar dan mengikat Ellen di dapur. Richard sendiri segera mendatangi dan menyelamatkan istrinya. Terjadi sedikit perkelahian. Mary pun berhasil menghajar Richard dan membuat jarinya terputus. Namun, Ellen sendiri berhasil menyuntikkan obat bius yang membuat Mary menjadi lumpuh secara perlahan. Negosiasi akhirnya dilakukan. Mary meminta sebuah kunci, sedangkan Richard meminta istrinya dibebaskan. Ternyata kunci yang diberikan oleh Richard tidak bisa membuka pintu yang ada. Mary sendiri akhirnya menyeret Terry menuju basement dan memasukkannya ke dalam mobil. Dia berniat kabur menggunakan mobil yang ada di basement. Ketika hendak kabur, Richard dan Ellen sudah menghadang di depannya. Mary pun tertembak dari belakang yang ternyata yang menembaknya adalah Terry. Richard mendekat ke Mary dan mengatakan kalau dia tidak lama lagi akan mati. Selain itu, dokter tersebut mengatakan kalau sebenarnya dia dan istrinya mempertimbangkan Mary sebagai pengganti sesekali karena dia sudah mulai rusak. Mary sendiri bingung apa yang dibicarakan oleh sang dokter. Namun sayangnya, Richard harus membunuh Mary karena sudah tahu terlalu banyak. Terry akhirnya dibawa menggunakan kursi roda. Richard pun membuka brankas sembari menceritakan ketika Kate meninggal, Ellen menjadi stres dan mudah rapuh. Akhirnya, mereka mencari penggantinya. Dan isi brankas itu bukanlah emas, permata, atau uang, melainkan seorang gadis yaitu Jane, saudara dari Mary yang sudah hilang. Jadi selama ini Jane diculik oleh dokter itu dan dimasukkan ke dalam brankas sebagai pengganti anaknya. Itu menjelaskan kenapa Ellen terkejut ketika pertama kali melihat wajah Mary. Ya, karena wajahnya sama dengan Jane yang mereka kurung. Terry sendiri dimasukkan ke dalam brankas sesuai keinginannya untuk bersama dengan Jane. Seminggu kemudian, ibu Terry kembali membersihkan rumah Dr. Richard. Dia menanyakan kenapa Dr. Richard berkebun di musim yang salah. Ellen sendiri menjawab kalau mereka menanam 3 semak baru. Ibu Terry tidak tahu kalau semak yang dimaksud adalah mayat. Selain itu, Ibu Terry kebingungan karena anaknya belum pulang selama seminggu lebih. Richard mengatakan untuk tidak perlu khawatir karena Terry masih muda dan mungkin sedang berpetualang. Ellen pun memberikan bayaran dan Ibu Terry pulang ke rumahnya. Yang terkubur di kebun itu adalah mayat Mary, Gus, dan juga Nathan. Sementara Terry bersama dengan Jane di dalam basement rumah itu. Pasangan itu sepertinya mendidik anaknya terlalu keras dan selalu memberikan hukuman. Karena tidak terima anaknya mati, mereka menculik anak yang nakal untuk dididik agar menurut meski harus dikunci di dalam basement. Dokter itu dan juga istrinya juga dalang orang hilang di tempat tersebut. Kurang lebih seperti itu, niat ingin merampok dan mencari uang malah diculik dan dibunuh. Sampai jumpa.